Salam untuk sahabat ternak mania semuanya. Jadi kali ini kita akan melihat-lihat yaitu pembudidaya ikan sepat. Lebih tepatnya sepat siem ataupun sepat yang bisa ukurannya itu bisa jumbo, bisa besar. Jadi sepat-sepat yang ada di Indonesia, bukan hanya di Indonesia sih. Jadi sepat-sepat yang ada di seluruh Asia Tenggara itu awalnya itu berasal dari Thailand, terutama juga sepat-sepat yang sekarang ada di Indonesia itu juga awalnya berasal dari Thailand. Karena sepat-sepat yang dari Thailand itu bisa jumbo-jumbo, bisa besar-besar. Entah itu dari Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, Kamboja, semuanya itu dari Thailand. Untuk sepat-sepatnya memang spesies awal terutama sepat itu dari Thailand, teman-teman. Nah, di sini adalah pembudidaya ikan sepat yang mulai dari pemijahan ataupun benar-benar dari telur. Di mana telur-telur ini akan menjadi anakan-anakan yang sangat-sangat kecil dan kemudian akan menjadi bibit-bibit ataupun anakan yang ukuran lebih kecil lagi. Seperti yang ada di video ini adalah anakan ikan sepat yang baru berumur sekitar 1 bulanan, teman-teman. Ini sepat siem yang baru berumur 1 bulan yang memang sudah siap untuk dijual. Karena kalau yang masih di bawah 1 bulan itu rawan sekali dengan kematian. Nah, sepat-sepat ini tentunya disortir terlebih dahulu ya, sebelum dijual ke konsumen. Tentu disortir dulu mana yang layak untuk dijual dan mana yang belum layak untuk dijual. Nah, setelah kita melihat-lihat hasil dari anakan ikan sepat, tentu kita tidak ketinggalan juga untuk melihat hasil dari panenan ikan sepat. Jadi hasil panennya itu sendiri ini luar biasa super jumbo, teman-teman. Untuk lokasi tempat bisa cek di deskripsi ya. Untuk lokasinya cek di deskripsi, teman-teman. Alamat lengkapnya bisa juga di deskripsi. Ini hasil panennya luar biasa. Tentu di sini untuk pakannya adalah pelet khusus pelet ikan. Jadi memang mengandalkan pakan pabrikan. Jadi hasilnya juga maksimal. Dibandingkan berternak ikan sepat hanya mengandalkan pakan alami, itu sangat sulit sekali untuk gemuk. Ya bisa gemuk, cuma gemuknya itu tidak maksimal. Dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau dengan pakan pabrikan tentu hasilnya maksimal, pertumbuhannya juga lebih gemuk. Tapi biayanya tentu lebih mahal, teman-teman. Karena pakan pabrikan itu sudah kehitung harga satu karungnya pelet itu berapa itu sudah kalkulasinya sudah kehitung. Jadi otomatis pengeluarannya lebih besar. Walaupun panennya lebih maksimal. Tapi kalau pakan alami bisa dikatakan biayanya lebih kecil tapi panennya lebih lama. Jadi dihitung-hitung ya hampir sama saja, teman-teman. Nah, ikan-ikan sepat ini selain dikonsumsi untuk warung-warung makan terutama ikan-ikan air tawar, ini sepatnya adalah sepat yang berukuran jumbo, di mana sepat berukuran jumbo tentu mempunyai daging yang lebih banyak. Nah, untuk sepat-sepat yang ukuran sedang ataupun ukuran yang relatif kecil, ini dijadikan ikan asin. Karena ikan asin juga paling banyak itu dari ikan sepat. Nah, kalau yang seperti ini layak sekali untuk dikirim ke warung makan. Karena dagingnya ini sudah pulen. Nah, untuk pengirimannya ini juga bukan hanya dari lokalan saja, tapi juga pengirimannya ini ke seluruh provinsi, ke seluruh daerah. Karena untuk peternakan sepat di Indonesia itu masih sangat jarang, teman-teman. Sangat-sangat jarang kita temukan.
peternakan ikan sepat di Indonesia. Kalau peternakan ikan nila, ikan lele, bahkan ikan gabus, mungkin kita sudah tidak asing lagi. Bahkan mungkin bisa dikatakan terutama lele ataupun nila, itu pesaingnya itu sangat banyak. Karena pesaingnya saking banyaknya, maka saat kita menjual ikan lele, kita bingung, ini mau dijual kemana? Sementara para penampung, bahkan ada beberapa penampung yang sudah nggak mau lagi menampung ikan-ikan tersebut karena sudah stoknya saking melimpahnya. Berbeda dengan ikan sepat, di mana ikan sepat ini masih sangat jarang sekali, pemainnya masih jarang, peminatnya masih jarang. Jadi wajar jika di sini jika sekali panen ikan sepat, itu pengirimannya itu langsung dari seluruh provinsi, teman-teman. Entah dalam kondisi hidup ataupun dalam kondisi yang sudah mati. Nah, kalau yang di box tadi itu yang kondisi sudah mati, tapi tetap pakai es pendingin ya. Bahkan ini sekali panen, bisa dikatakan sekali panen ini luar biasa, bertonton ya. Karena memang ukurannya yang besar-besar. Bahkan untuk 5 ekor sepat itu sudah lebih dari 1 kilo, saking besarnya. Jadi wajar kalau panennya itu bertonton. Nah, sekali panen itu langsung habis, teman-teman. Langsung habis, dikirim ke seluruh provinsi yang ada di sekitar. Dikarenakan memang tidak ada pesaingnya. Benar-benar sangat jarang untuk pesaing ikan sepat. Di Indonesia sendiri saya rasa yang panennya itu maksimal belum ada, teman-teman. Ada di Indonesia peternak ikan sepat, cuma ya lebih tepatnya itu keisengan sih, iseng gitulah. Sementara untuk memaksimalkan, untuk menjadi hasil yang maksimal, belum ditemukan, ataupun masih jarang. Rata-rata masih iseng-iseng lah, mungkin masih uji coba. Siapa tahu hasil dari uji coba tersebut bisa menghasilkan ikan sepat yang berkualitas ya, siapa tahu namanya uji coba kan. Tapi kalau yang di sini kan sudah terbukti, teman-teman. Kalau yang di video ini sudah terbukti, sudah diuji coba berkali-kali dan sudah terbukti hasil panennya sangat maksimal. Kalian lihat sendiri, ini yang akan dikirim ke luar kota ini. Taruh di styrofoam. Ini ukurannya babon-babon besar-besar. Ini kondisi dalam keadaan mati ya. Tentu sudah dikasih es. Nah, ini untuk hasil panennya. Ini luar biasa. Tiada henti-hentinya untuk ikan sepat ini. Peminatnya juga sangat banyak. Apalagi dikasih sambal. Terutama sambal hijau ya. Digoreng setengah kering. Kemudian dikasih lalapan sambal. Itu sangat lezat. Memang daging sepat itu dagingnya tipis tapi sangat gurih, nikmat, lezat dan juga sangat enak.